Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada pagi hari ini, kita tahu semua itu karena pertolongan Tuhan. Kalau kita bangun pagi hari ini, kita boleh bersyukur karena itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Kami mau katakan, aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Katakan jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Sempurna kebijaksanaan-Mu, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kami mau angkat pujian ini sekali lagi di hadapan-Mu. Aku
anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Katakan jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kami mau belajar mencintai Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengasihi Engkau Bapa dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau buka ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, jalan hidup orang benar. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Jalan hidup orang benar, diterapkan
Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang dalam kehidupan kita. Kita tetap angkat pujian ini. Yesus menginginkan daku untuk bersinar dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar menurut Tuhan. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Haleluya Yesus. Biarlah hidup kami tetap bersinar untuk kemuliaan-Mu. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun saudara berada, mari siapkan hati pikiran saudara sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini.
kami mau katakan di hadapan-Mu bahwa Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup kami, yang menuntun setiap perjalanan kami. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Roh serahkan kepada hamba-Nya.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi untuk pertemuan ibadah online di Gereja GSKI Perdatam. Sebelum kita mulai ibadah dan saya menyampaikan renungan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ya Bapa, bersekutu bersama dalam situasi online untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, kuasa-Mu Roh Allah Roh Kudus menaungi kami, menyertai kami, beserta dengan para pasukan malaikat, sehingga pikiran, perasaan, dan hati kami tertuju hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Persiapkan kami ya Tuhan. Urapan-Mu ya Bapa, baik kepada hamba-Mu maupun kepada saudara-saudara sekalian yang ada di tempat lain di dalam kebersamaan ibadah online ini. Biarlah Roh Allah Kudus senantiasa menyertai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara kekasih, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik iman. Tentu dalam situasi kita yang satu sama lain berbeda ya. Pikiran, perasaan kita seperti apa masing-masing. Hanya saudara yang tahu sendiri. Tetapi yang pasti, yang umum sering terjadi sebagai umat percaya, pengikut Kristus, secara umum pikiran, perasaan berpikir bagaimana berkat Tuhan senantiasa ada. Bagaimana ujung daripada hidup kita selesai akan selamat. Bagaimana hidup kita akan sempurna. Kemarin baru saja kita merayakan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan adalah goal daripada seluruh perjuangan Yesus sebagai manusia biasa yang berujung di umur 33,5 tahun. Yang menarik di sini, saudara kekasih, bagaimana Yesus ini mengisi hari-hari hidupnya di tengah-tengah dunia pada saat itu untuk membawa misi Allah sebagai juru selamat. Dia menampilkan gaya hidup yang patut kiranya kita contohi. Penyampaian pemikiran atau perkataan seperti ini sudah umum bagi kita semua. Tetapi pada kesempatan ini, berbicara dengan iman, saya ingin mengajak kita berpikir dari awal dalam kitab Perjanjian Lama, tentu sampai dengan kitab Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian membuka Galatia 3 ayat 8 sampai dengan 9. Galatia 3 ayat 8 sampai dengan 9. Dibenarkan oleh karena iman. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham
olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara kekasih, apabila kita berbicara iman, yang biasa mempelajari Alkitab selalu tertuju kepada kitab Ibrani 11 ayat 1. Kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bisa saya analogikan bagaimana Abraham pada saat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, Tuhan memanggil dia untuk pergi meninggalkan dari tempat semula dia tinggal yang nyaman itu, saudara kekasih. Saudara kekasih, pada kitab Galatia pasal 3 ini, saya mengajak ibu bapak mundur ke belakang di ayat 2 dan 3. Bagaimana bunyi daripada Galatia pasal 3 ayat 2 ini? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara kekasih, di dalam ayat 2 dan 3, di dalam Galatia 3 ini mengingatkan hidup kita seharusnya hidup oleh karena roh. Dimulai dengan roh, biarlah kita berakhir juga dengan roh. Ini bila kita melihat di ayat 8 dan 9, di mana Abraham secara jasmani cukup, saudara kekasih, tetapi ia dipanggil Tuhan menuju tempat yang ia tidak ketahui. Artinya saudara kekasih, dengan kenyamanan hidup yang dia miliki, kalau boleh saya analogikan kepada dunia sekarang ini, yaitu kehidupan kita yang sudah mapan, dalam hidup yang wajar, kemudian secara khusus Tuhan panggil untuk melakukan suatu kegiatan yang baru, yang meninggalkan kegiatan kita yang lama yang sudah nyaman ini. Apakah kita bersedia untuk memasuki kehidupan yang baru dibandingkan yang sekarang sudah nyaman itu? Itulah yang dialami oleh Abraham. Dan dia lakukan itu untuk bisa nantinya, kata Tuhan, memberkati segala bangsa. Saudara kekasih, kemudian apabila kita membaca kembali di dalam Galatia 3 ini di ayat yang ke-5 dan 6, di situ ada kalimat menganugerahkan roh di ayat 5, kemudian melakukan mujizat. Saudara kekasih, Yesus telah mati untuk kita dan dia telah bangkit.
Dia anugerahkan roh kepada kita sekalian. Dan dengan roh itu sendiri kita dapat menikmati bahkan melakukan mujizat Tuhan. Saudara kekasih, persoalannya sekarang bagaimana kehidupan roh kita itu nyata. Kehidupan roh ini bukan semata-mata untuk bisa melakukan kuasa mujizat Allah, tetapi bagaimana membaharui kehidupan lama kita menjadi hidup yang baru dengan menggunakan roh Allah Roh Kudus, dengan melakukan penurutan terhadap kehendak Allah. Saudara kekasih, pada Kejadian 12 ayat 1 dan 4 di mana Abraham diminta untuk tinggalkan tempatnya tinggal yang nyaman, seharusnya ini menjadi pola bagi orang percaya di perjanjian baru. Meneladani dan membangun kepribadian kita agar sungguh hidup kita berkenan kepada Bapa di sorga. Saudara kekasih, pada kesempatan ini apabila kita kembali kepada Ibrani 11 ayat 1 tentang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kemudian bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sebenarnya yang kita harapkan di waktu-waktu hidup kita ini? Entah itu sebagai seorang pemuda, dewasa muda, bahkan lanjut usia. Bagaimana mengisi hari-hari hidup kita agar sungguh segala sesuatu yang kita harapkan itu kemudian akan terbukti yang kita tidak lihat. Biasanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan diharapkan adalah urusan jasmani. Bagaimana tentang studi, bagaimana tentang bisnis sebaiknya untuk meningkat, bagaimana tentang jodoh, bagaimana tentang hubungan suami istri dengan anak-anak, serta permasalahannya masing-masing, saudara kekasih, bisa selesai. Kemudian pakai kata dan di situ, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebenarnya kalau berbicara tadi soal masalah di dunia itu akan kita lihat. Tapi dengan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat itu mengarahkan kepada kita bagaimana untuk nantinya di langit baru, bumi baru, sebagai perjuangan kita menumbuhkan, membangunkan iman kita untuk selamat dalam proyek keselamatan Allah dan sempurna sesuai dengan keunikan pribadi kita masing-masing di hadapan Allah. Saudara kekasih, apabila Anda membaca Ibrani 11 ayat 1 dan berujung di ayat yang terakhir, Ibrani 11 ayat 40, saya akan bacakan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini luar biasa, saudara kekasih. Kenapa saudara kekasih saya katakan luar biasa? Coba kita naik membaca ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka semua ini saudara kekasih, kalau Anda saudara sekali membaca ayat-ayat sebelumnya, ya Henok, Elia, termasuk Abraham. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik,
Sekali lagi saya ulang, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena mereka hanya sebatas bagaimana bertindak, meresponi perintah Allah langsung kepada mereka masing-masing. Tetapi berbeda dengan kita di zaman umat zaman anugerah ini. Roh Allah Bapa sendiri hadir di pribadi kita masing-masing. Sehingga kita bisa manfaatkan itu untuk bagaimana mengiringi Tuhan, meresponi rencana Tuhan dalam kehidupan unik kita masing-masing yang ada di diri kita masing-masing. Saudara kekasih, di dalam ayat 39 ini akan berlanjut di ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita di sini adalah orang percaya zaman anugerah. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya, kita ini orang percaya, saudara kekasih. Orang-orang lama yang berkenan kepada Tuhan itu tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Ini luar biasa, saudara kekasih. Jadi bergantung kita bagaimana di ujung akhir dunia ini dengan seluruh keberadaan dunia awal di mana perjanjian lama dengan para orang-orang pilihan Allah termasuk Abraham itu, kitalah yang menjadi penentu. Mereka tidak dapat sampai ke kesempurnaan karena Tuhan sendiri menanti kita untuk sempurna adanya. Jadi dengan pembacaan firman Tuhan ini, saudara kekasih, sungguh satu peluang yang luar biasa kepada kita orang percaya. Ya memang saat ini pikiran perasaan saudara sekalian saya tidak tahu seperti apa. Yang tadi saya katakan di awal, pikiran umumnya berkat, bagaimana keselamatan itu, bagaimana sempurna, tetapi di tengah-tengah situasi keluarga, hubungan suami istri yang bermasalah, dengan anak-anak bermasalah, permasalahan dalam kegiatan ekonomi, pekerjaan di kantor, pekerjaan masalah studi bagi anak-anak, maupun pergaulan bagi anak-anak kita sekalian. Masalah-masalah itu hanya sebatas dalam kewajaran hidup, saudara kekasih. Kenapa saya katakan kewajaran hidup? Sebab kalau itu semua berhasil, itu sama seperti orang kaya yang ada di Injil. Tetapi pikiran perasaannya hanya tertuju kepada hartanya. Yang persoalannya dia tidak bersedia pada saat Tuhan katakan, jual segala hartamu ikut aku. Nah kita yang belum kaya, tanda petik belum kaya, dalam artian jasmani, mau tidak seperti dia, tidak seperti dia pun, itu kan sudah tertinggal, saudara kekasih. Terus ingin kaya seperti dia, anak muda yang kaya ini. Betapa jauhnya posisi kita untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Yaitu di sini dikatakan Ibrani 11 ayat 8, yaitu di ayat yang ke-8 kita naik ke atas ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iya. Jadi Abraham tidak tahu kemana tempat yang ia tujui. Sedangkan kita umat percaya zaman anugerah ini sudah tahu kemana kita akan pergi. Makanya di ayat 40 itu dinyatakan, ya kita, ya tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, bagaimana ini pertanyaan buat kita semua, termasuk buat saya. Bagaimana standar hidup iman orang percaya? Ya,
Kemudian setelah kita dibaptis itu kan perjanjian kepada Tuhan. Bagaimana hubungan pembuktian perjanjian kita kepada Tuhan? Suami istri pun kita harus setia, hubungan suami dan istri ya, dalam kekeluargaan. Tapi ini perjanjian kontrak kekal dengan Tuhan itu bagaimana? Mohon direnungkan kepada kita masing-masing. Kemudian kalau standar iman kita bisa evaluasi ya saudara kekasih. Kemudian kita renungkan kembali bagaimana komitmen kita pada saat dibaptis, menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tentu mengikut Kristus, bagaimana kita meninggalkan keinginan pribadi kita untuk diganti menjadi keinginan daripada Tuhan sendiri. Ini penting saudara kekasih. Karena di dalam umur kita, katakanlah sejak kecil, saya punya klasifikasi ya, kecil sampai 20 tahun misalnya. Kita bisa katakan bahwa iman itu karena keyakinan. Iman karena keyakinan. Kemudian pada umur 20 sampai 40, karena sudah banyak menerima kebenaran firman, itu bisa masuk ke dalam pertumbuhan iman karena persetujuan pikiran. Dan diharapkan dari 40 sampai hidup kita selesai, itu kehidupan kita benar-benar iman keselamatan. Nah, keselamatan ini yang kita ketahui bersama selama ini bahwa bagaimana upaya Allah kembalikan rancangan manusia ke mula-mula seperti yang Dia inginkan. Itulah iman keselamatan saudara kekasih. Karena pertumbuhan iman kita yang pertama karena keyakinan. Kemudian karena pikiran, persetujuan pikiran. Dan ketiga adalah iman keselamatan saudara kekasih. Memang sulit rasanya apabila dengan umur-umur yang masih relatif muda langsung ya beriman dengan iman keselamatan saudara kekasih. Dia masih menggunakan yaitu iman keyakinan. Iman keyakinan yang kita bisa tahu bagaimana katakanlah soal orang buta ya yang di Injil itu dia sembuh oleh jamahan daripada Yesus, yaitu di Matius 9 ya saudara kekasih. Dia dengan kekuatan iman dari dia mohon pertolongan dari Tuhan. Jadi di sisi lain Tuhan sendiri ingin menunjukkan eksistensinya, Yesus sendiri ingin menunjukkan eksistensinya sebagai anak Allah. Di pihak lain respon daripada orang buta itu dengan keyakinan yang kuat, mujizat bisa terjadi saudara kekasih. Nah, saudara kekasih, contoh-contoh seperti orang buta ya. Kemudian yang paling memilukan saudara kekasih bagaimana di Taman Getsemani. Yesus sendiri ya di mana dia begitu ya menderita, menanti-nantikan antara potensi dia untuk punya kuasa mujizat melepaskan diri daripada rencana Tuhan untuk dia siap untuk disalibkan ya dengan kerelaan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Begitu ya saudara kekasih. Jadi dengan di Taman Getsemani itu kita
terinspirasi sebenarnya bagaimana tentang hal berdoa. Dengan iman ya. Di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi semua saudara kekasih dalam mengisi waktu kehidupan kita, ya, sebaiknya suasana kerajaan Allah itu kita adakan saudara kekasih. Dan setiap aktivitas kita, ya, itu semua dalam rangka untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi contoh, apabila Anda di dalam masalah dalam persoalan di bisnis saudara kekasih, Anda mungkin dalam kondisi terjepit, berhutang, ya, biarlah itu semua bisa menjadi pelajaran. Karena hutang atau tidak hutang pun itu hidup tabur tuai saudara kekasih. Tapi dalam situasi yang seperti itu, bagaimana kita menyelesaikan persoalan kita, entah itu karena utang, entah itu karena piutang. Begitu juga masalah rumah tangga, hubungan suami, istri ke suami atau orang tua ke anak-anak. Itu peluang-peluang semua untuk kita menyelesaikan. Ya, menyelesaikan dia dengan cara-cara rohani, saudara kekasih. Bukan dengan cara-cara daging. Sehingga iman yang saya sampaikan tadi, iman karena keyakinan akan bertumbuh menjadi iman karena pikiran dan perasaan, dan terakhir dengan pikiran karena keselamatan. Karena iman keselamatan saudara kekasih. Saudara kekasih, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan juga bahwa bagaimana pada saat upaya anugerah keselamatan yang Tuhan sampaikan itu, kita akan responi dengan hidup kita berubah dari manusia batinnya lama menjadi manusia batinnya yang baru. Nah, ini penting saudara kekasih, karena kehendak bebas kita sungguh amat sangat membuat peluang-peluang kita untuk tetap statis, tidak bertumbuh. Iman kita di dalam yakin saja, tetapi dalam perbuatan sesungguhnya tidak kita lakukan. Saudara, pada kesempatan ini, segala sesuatu yang lain, artinya kehidupan dunia ini, kewajaran hidup, hanyalah sarana atau alat untuk memaknai hidup dalam berimanan kepada Tuhan. Saudara, kalau sama-sama berisiko, mengapa kita tidak memilih Tuhan saja daripada dunia ini? Artinya begini saudara, pikiran perasaan kita serta tindakan kita, apabila kita penuh di dalam ingin meraih sukses dalam dunia ini, tanpa sukses bagaimana menyongsong selesainya hidup kita, ya, menghadapi selesainya hidup kita. Lebih baik kita pilih berisiko mengambil keputusan hidup memilih bersama dengan Tuhan. Hidup memilih dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, mengikuti jalan-jalannya dibandingkan berisiko kepada dunia yang fana ini. Artinya saudara kekasih, bagaimana dalam situasi masalah-masalah yang ada, karena dalam masalah itu kan paralel. Pada saat yang bersamaan kita ada masalah, di saat itu juga bagaimana dengan batin kita untuk menyelesaikan solusi tersebut. Apakah dengan cara daging? Apakah dengan cara roh? Apabila dengan cara roh, itulah peluang kesempatan dalam menghadapi masalah, kita dapat memperbaharui kehidupan manusia batinnya kita, saudara kekasih. Tidak mudah saudara kekasih. Jadi jangan sampai umur kita yang saya sampaikan 40 sampai dengan lansia, kita masih berada dalam iman karena keyakinan, kita masih berada dalam iman karena pikiran. Tapi biarlah iman keselamatan yang membawa kita berjuang untuk merubah manusia batinnya kita benar-benar dapat kita konkretkan. Saudara kekasih,
Jadi saya ingin sampaikan bahwa ada 3 jenis iman yang kita pahami ya dalam kehidupan kita sejak lama sampai nantinya menyongsong hari kita selesai, hidup kita selesai. Yaitu iman karena keyakinan, biarlah itu sampai umur 20 tahun. Iman karena pikiran sampai umur 40 tahun, tetapi 40 tahun sampai seterusnya, sampai hidup kita selesai, sebaiknya kita masuk melakukan tindakan respon dalam iman keselamatan. Nah, inilah yang bedanya dengan Abraham. Ya, di dalam Galatia 3 ayat 8 sampai 9 tadi, Abraham bertindak ya, melakukan itu karena Tuhan sendiri langsung kepada dia. Tapi berbeda dengan kita anugerah. Kita bertindak, tapi Tuhan dalam rangka untuk membentuk kita. Ya, membentuk kita dengan cara Tuhan sendiri. Nah, inilah bagaimana yang disampaikan tadi di awal pemberitaan firman Tuhan tentang Galatia 3 ayat 8 pasal 3 ayat 8 sampai 9, di mana lewat perbuatan iman kita diberkati, bukan hanya jasmani saja saudara kekasih, tapi terutama manusia batinnya kita diberkati karena menjadi manusia yang baru. Akhirnya saudara kekasih, marilah kita adakan perubahan gaya hidup kita. Kesediaan hidup dalam ketertundukan terhadap otoritas Bapa, meninggalkan segala keinginan daging di dunia ini demi rencana Bapa terpenuhi dalam hidup kita pribadi masing-masing. Inilah tujuan akhir dari keselamatan itu, dengan teguh melakukan iman yang jenis ketiga, yaitu iman keselamatan. Demikian saudara kekasih, penyampaian firman Tuhan tentang topik iman yang harus kita perjuangkan demi untuk perubahan, ya, perubahan sehingga membuktikan gaya hidup kita, gaya hidup yang baru sesuai dengan rancangan Allah. Hidup iman kita penurutan terhadap kehendak Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara kekasih, penyampaian firman Tuhan telah selesai. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus, penyampaian firman ini telah selesai ya Bapa. Biarlah roh Allah Roh Kudus senantiasa membantu menolong kita, hamba-Mu sendiri, maupun semua jemaat yang hadir dalam ibadah online ini. Mohon pertolongan roh Allah Roh Kudus, sehingga hati kami siap dan hidup kami bertindak untuk meresponi bagaimana rencana-Mu pribadi lepas pribadi kami akan terwujud, sehingga keselamatan yang Engkau rindukan pada setiap anak-anak Tuhan itu sungguh terjadi menjelang akhir kehidupan kita selesai. Ya Bapa, kuatkan kami ya Bapa, dengan roh Allah Roh Kudus, kuasa urapan-Mu senantiasa biarlah berlangsung terus walaupun ibadah online ini telah selesai. Terima kasih ya Bapa. Demikianlah doa harapan pergumulan kami saat ini, dan kami serahkan kepada jemaat Tuhan GSKI Pedatam ini dalam kondisi masing-masing. Entah yang sakit, penyakit ya Tuhan Engkau mau sembuhkan. Entah masalah-masalah hubungan keluarga ya Tuhan, beri hikmat kepada mereka untuk kembali rukun, masuk dalam tujuan bersama, untuk kerukunan bersama, meraih berkat Allah, berkat untuk keselamatan sesuai dengan rencana Allah Bapa, maupun berkat-berkat lain soal studi
soal-soal yang lain yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk urapan kuasa Roh Allah, Roh Kudus senantiasa dapat berlangsung terus dalam kehidupan kami. Demikianlah doa kami kepada Engkau ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, sebelum kita tinggalkan kondisi online kita, saya mohon kepada Bapa di sorga untuk memberkati jemaat sekalian. Kita angkat kedua belah tangan kita, dan ya Bapa di sorga, izinkanlah hamba untuk memberkati jemaat Tuhan. Biarlah anugerah berkat dari Allah Bapa dengan persekutuan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan, dengan kuasa Roh Allah Roh Kudus nyata menyertai, memberkati kita sekalian untuk mengiringi kami berbuat sesuai dengan iman keselamatan kami dalam hidup kami masing-masing menjelang kedatangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah berkat-Mu, biarlah nyata dalam kehidupan umat-Mu saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you.